Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hedi Juanda dari program Pascasarjana Institut Setiami Jakarta, jurusan Administrasi Manajemen Publik. Pada kali ini saya dan rekan saya Ibu Ferida akan mencoba memaparkan materi penentuan harga barang oleh pemerintah. Pemaparan ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik di bawah asuhan dosen yang kami sangat hormati, yaitu Bapak Dr. Pandoyo MM. Penentuan harga barang-barang publik. Ada pertimbangan khusus yang membuat pemerintah menyediakan berbagai barang publik. Secara umum, penyediaan barang publik memiliki tujuan dalam menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien, menambah pendapatan, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada segmentasi yang berbeda. Penetapan harga sektor publik digunakan untuk mempertemukan sejumlah sasaran, tetapi pembuat kebijakan mestinya tidak menyia-nyiakan kemampuannya dalam mempengaruhi permintaan dan pemanfaatan sumber daya. Harga merupakan salah satu indikator kinerja pasar. Sebelum penetapan harga harus mengetahui tujuan dan penetapan harga itu sendiri. Harga digunakan dengan tujuan pemerataan pendapatan dan mempengaruhi permintaan. Harga yang lebih tinggi boleh jadi meningkatkan pendapatan tetapi membatasi penggunaan. Harga yang lebih murah memungkinkan bagi pengguna kelompok penghasilan yang sangat rendah, tetapi kemungkinan akan mengakibatkan permintaan yang terlampau tinggi dan overuse. Maka sangat menarik bagi kita untuk mengetahui bagaimana harga ditetapkan untuk menutupi biaya operasional penyediaan barang publik. Di sisi lain, penyediaan barang publik ini ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan harga hasil pertanian. Sektor pertanian tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi. Pada negara berkembang seperti Indonesia, pertanian masih merupakan tulang punggung bagi mayoritas penduduk. Liberalisasi perdagangan yang berdampak pada serbuan impor produk pertanian akan berpengaruh kepada produksi produk pertanian dalam negeri. Sebagai perbandingan, tren pertumbuhan produksi beberapa komoditas seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi sejak tahun 1975 hingga 2012 masing-masing hanya sebesar 2,54%, 4,94%, 0,59%, 1,42%, dan 2,33%. Sedangkan pertumbuhan impornya masing-masing mencapai 1,99%, 13,65%, 7,66%, 8,28%, dan 4,58%. Besarnya persentase impor di satu sisi akan menguntungkan konsumen dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, di sisi lain dapat menurunkan harga produsen. Kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan yang telah diambil pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam akomodir kebutuhan produsen dan konsumen yang merupakan kebijakan pro produsen, yaitu 1. Kementerian Perdagangan bersama Bulog terus memantau pengadaan cadangan beras pemerintah melalui pengadaan oleh Bulog dengan harga pembelian pemerintah. 2. Pada komoditas gula, Kementerian Perdagangan menetapkan harga patokan petani gula untuk menghindari kejatuhan di tingkat produsen. 3. Untuk komoditas kedelai, Kementerian Perdagangan menetapkan harga beli petani kedelai untuk menjamin kepastian harga di tingkat produsen. 4. Adanya penentuan harga dasar pangan sehingga petani mendapat jaminan harga pasar. Kebijakan yang telah diambil pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam mengakomodir kebutuhan produsen dan konsumen yang merupakan kebijakan pro konsumen, yaitu 1. Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan harga referensi yang memungkinkan produsen menjual dengan harga yang layak sehingga tidak membebani konsumen, seperti pada komoditas cabai, bawang, dan daging sapi. Selanjutnya, paparan akan dilanjutkan di outdoor. Mari ikut saya. Saya akan memaparkan pengertian kurs, jenis kurs, dan pengendalian devisa. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Bila sebuah kondisi lainnya tetap,
Depresiasi mata uang dari suatu negara terhadap segenap mata uang lainnya menyebabkan ekspornya lebih murah dan impornya lebih mahal. Sedangkan apresiasi lebih mahal dan impornya lebih murah. Pengertian kurs. Kurs yaitu nilai tukar mata uang yang lainnya. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Jenis kurs. Jenis kurs terdiri dari kurs beli, kurs jual, kurs tengah. Kurs beli yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah. Kurs jual yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer menjual valuta asing atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang kita butuhkan. Dan yang terakhir kurs tengah yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli, yaitu penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Penyediaan barang publik yang baik dan nyaman merupakan tujuan pemerintah dalam rangka menjadikan negara yang ramah lingkungan. Salah satu arah pencapaian dari tujuan ini yaitu agar penduduk Indonesia tidak terlalu banyak atau sering menggunakan kendaraan pribadi. Maka pemerintah menerapkan strategi kebijakan penyediaan barang publik yang baik menyangkut transportasi dan mobilitas penduduk dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi publik. Penetapan tarif angkutan umum dapat disamakan dengan penetapan harga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk tarif angkutan umum ditentukan melalui 1. Tarif batas atas, 2. Tarif batas bawah. Tarif batas atas yaitu harga keseimbangan tentukan antara supply dan demand. Untuk menstabilkan harga, pemerintah menetapkan harga eceran terendah agar barang dapat dibeli oleh masyarakat. Namun jika menggunakan standar harga eceran terendah, maka pemerintahan lebih tinggi dibanding persediaan sehingga bisa menimbulkan pasar gelap. Karena untuk memperoleh ketersediaan sarana angkutan umum, masyarakat bersedia membayar harga lebih di atas harga eceran terendah ataupun tarif normal. Tarif batas bawah yaitu tarif batas bawah seharusnya mempertimbangkan gaya operasi kendaraan dan kemampuan orang untuk membayar tarif angkutan umum. Pengendalian devisa. Devisa memiliki peranan penting sebagai penyeimbang neraca perdagangan suatu negara dalam hal membiayai impor dan jenis pembayaran luar negeri lainnya. Maka devisa dapat dikatakan sangat berpengaruh besar dalam terhadap neraca perdagangan suatu negara. Tujuan pengendalian devisa yaitu untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ferida. Pada Ibu Ferida, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Hendy. Selanjutnya saya akan coba menambahkan penjelasan mengenai pengertian kurs dan penentuan harga tarif angkutan umum. Pengertian kurs adalah nilai tukar antar uang suatu negara atau harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang dari negara lainnya. Kurs biasanya ditetapkan oleh sentral suatu negara. Kurs juga disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua belah mata uang tersebut. Contoh penghitungan kurs, 1 US dollar kurs terhadap rupiah Rp9.000 dan dapat diartikan apabila 1 US dollar ditukar dengan rupiah, maka yang menukar tersebut akan mendapatkan Rp9.000 atau sebaliknya, apabila Rp9.000 ditukar dengan US dollar, maka akan mendapatkan 1 US dollar. Kur. Umumnya, kur terdiri menjadi 3 bagian, yaitu kur beli, kur untuk jual, kur tengah. Berikut adalah pengertian lengkapnya. Kur beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing atau money changer dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Sebagai contoh, jika Anda menukar uang dolar yang Anda punya dengan rupiah, maka Anda akan mempunyai kur beli. Kur jual, harga mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing dan dapat digunakan para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Contohnya ketika Anda mau menukar rupiah dengan dolar Amerika, maka kur yang akan gunakan adalah kur jual. Kur tengah adalah penggabungan antara dua kur jual dan kur beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-rata. Namun, kur ini jarang sekali digunakan. Fungsi devisa negara, 1. Bagi negara adalah menjadi alat pembayaran jasa impor
dan barang-barang internasional. 2. Menjadi alat pembayaran cicilan hutang kepada luar negeri. Menjadi alat pembayaran cicilan hutang kepada luar negeri beserta dengan bunganya. 3. Menjadi sumber pendapat negara dalam membiayai pembangunan internasional. 4. Menjadi stabilisator nilai mata uang di dalam luar negeri. 5. Dijadikan sebagai pembiayaan hubungan luar negeri seperti biaya bantuan luar negeri, perjalanan dinas, dan yang lain-lainnya. Adapun tujuan pengendalian devisa: 1. Melindungi industri dalam negeri. 2. Membatasi konsumsi barang impor. 3. Memperluas industri. 4. Menjaga stabilitas neraca perdagangan. Penentuan harga. Tarif angkutan umum, tarif transportasi ditetapkan berdasarkan 2 tahapan. Pertama, pengelompokan kategori jenis produk dan barang yang diangkut. Kedua, penetapan tarif berdasarkan jenis kelompok produk dan barang, densitas atau jarak. Klasifikasi produk dan barang yang diangkut berdasarkan karakteristik produk dan barang yang mempengaruhi biaya handling atau biaya transport. Produk atau barang yang kesamaannya dalam densitas. Penentuan ketetapan tarif angkutan umum harus berasal dari perhitungan yang tepat berdasar Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang tarif dasar angkutan. Kemenhub mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif dasar angkutan umum sebesar 10%. Seharusnya biaya per unit itu adalah biaya penumpang berdasarkan kilometer. Biaya penumpang tersebut diperoleh dari biaya total operasional dari bus umum dibagi total produksi dengan faktor muat 70%. Penetapan tarif angkutan umum dapat disamakan dengan penetapan harga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk tarif angkutan umum ditentukan melalui 1. Tarif batas atas atau ceiling tarif. Harga keseimbangan ditentukan antara supply dan demand. Untuk menstabilkan harga, pemerintah menetapkan HEP atau harga jual tertinggi agar barang dapat dibeli oleh masyarakat. 2. Tarif batas bawah atau floor tarif. Tarif batas bawah seharusnya mempertimbangkan biaya operasi kendaraan dan kemampuan orang untuk membayar tarif angkutan umum atau ability to pay. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Selamat siang, sampai jumpa.